Halo teman-teman, ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru kali ini ngelihat channel Bos Excel, di channel ini kita bahas tips dan trik mengenai Excel. Jadi kalau video di channel ini berguna buat teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Di video kali ini kita mau bahas another kasus soal nih mengenai Excel ya. Jadi di sini kita akan lihat gimana beberapa rumus yang sangat populer dan digunakan banyak pengguna Excel dan bagaimana cara menggunakannya. Yuk kita bahas. Oke, di sini kita punya 5 pegawai 1, 2, 3, 4, 5. Mereka memiliki kelas yang berbeda ya, kelas A, B, C, yang nantinya menentukan berapa sih gaji, tunjangan, dan transportasi untuk mereka berdasarkan kelasnya. Kemudian nanti juga ada tabel pemotongan pajak di mana kita harus menghitung berapa pajaknya. Jadi kita bisa mendapatkan berapa sih gaji bersihnya setelah mengurangi pajak dari total gaji. Yuk kita lihat ya. Yang pertama untuk mencari gaji, karena sudah ada tabel bantuan di sini, kita tinggal menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP teman-teman adalah rumus untuk mengambil data, di mana data sebagai reference-nya ya, in this case kelas A, B, dan C itu dibuat secara vertikal, makanya disebut VLOOKUP. Oke, jadi kita mulai VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kelas itu sendiri ya, kelas A. Kemudian table array-nya di mana? Table array-nya kita buat seperti ini. Kita harus pastikan bahwa kelas A, B, atau C ada di kolom pertama dari tabel yang kita pilih. Oke, kemudian saya press F4 supaya kita lock, karena nanti kita akan mau copy. Kemudian gaji itu ada di kolom kedua teman-teman. Jadi kelas di kolom pertama, gaji di kolom kedua dari tabel yang kita pilih. Jadi saya pilih 2, dan karena ini exact match, jadi kita pilih false atau exact match. Kita enter, kelas A gajinya itu 2 juta ya. Jadi kita bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan nilai yang lainnya. Untuk tunjangan rumusnya sama teman-teman. Kita VLOOKUP, pilih A sebagai lookup value-nya, kemudian table array-nya kita buat sama, kita lock lagi, tapi kali ini tunjangan itu berada di kolom ketiga teman-teman. Jadi kelas kolom pertama, gaji kolom kedua, dan tunjangan kolom ketiga. Jadi kita pilih 3 dan false. Enter, kita bisa drag ke bawah untuk copy atau double klik untuk copy ke bawah. Oke, sama hal untuk transportasi, kita ulang VLOOKUP, kelas sebagai lookup value, table array-nya sama, kita lock sekali, kita pilih kolomnya, kali ini yang keempat, oke, dan kita pilih false. Enter, kita bisa copy ke bawah. Ini adalah cara menggunakan VLOOKUP yang standar ya, dan kita semua mesti tahu nih, oke. Tapi di sini saya mau kasih trik yang sedikit lebih advance, yang lebih cepat ya. Karena yang kita lihat di soal ini adalah 3 kolom ini menanyakan gaji, tunjangan, dan transportasi yang sebetulnya sudah disusun dengan susunan yang sama ya di tabel reference-nya ya, gaji, tunjangan, dan transportasi. Jadi daripada kita manualkan angka 2 dan manualkan angka 3 dan angka 4 di sini, kita mau introduce satu formula yang bisa bekerja untuk semuanya ya. Yuk kita coba ya. Jadi saya delete semua. Dan saya akan biarkan terhighlight semuanya supaya kita buat satu formula, kemudian kita kontrol enter, dan semuanya akan terisi dengan formula yang sama dan hasilnya benar. Oke, gini caranya teman-teman. Jadi kita mau VLOOKUP lookup value-nya sama. Oke, tapi ada yang beda kali ini. Karena kita mau copy formulanya ke kanan, kita harus lock kolomnya supaya waktu nanti formulanya jalan ke F4 untuk mengisi tunjangan, kelas A ini nggak akan lari ke E4 ya. Jadi kita mau press F4 3 kali teman-teman. 1, 2, 3. Kalau teman-teman perhatikan, dollar sign-nya itu ada di depan D, which is kolom ya. Jadi kolomnya mau dikunci. Jadi waktu dia pindah ke kanan, kolomnya akan terkunci karena kita taruh dollar sign-nya di depan D. Oke, ini yang pertama, table array-nya kita highlight semua.
Oke, F4. Kolom index number. Kalau tadi kita isi 2, 3, dan 4. Sekarang kita mau bikin formula yang kalau kita geser ke kanan, dia akan berubah secara otomatis. Ini bisa dibantu dengan rumus kolom, teman-teman. Rumus kolom yang menghasilkan angka 2 itu adalah kolom di mana saja selama dia berada di kolom B. Jadi kolom dalam kurung B1 ini memberi kita angka 2 karena dia membaca kolom keberapa sih yang ada gitu ya. Dan di sini kan B1 ya, berarti kolomnya kolom kedua. Oke, dan kita pilih false. Jadi yang akan terjadi adalah nanti kalau formula ini di-copy ke tunjangan, kolom B1 ini akan berubah menjadi C1 dan kolom C1 itu akan memberikan angka 3 karena C1 berada di kolom ketiga ya. Jadi kita bisa Ctrl Enter dan semuanya akan terisi, teman-teman. Hasilnya sama, kita bisa sanity check. Misalnya pegawai 3 ada di kelas B. Oke, di kelas B gajinya 3 juta, sama ya. Tunjangannya 2 dan transportasinya 3. Jadi rumus ini powerful, nggak perlu bikin satu-satu, tapi kita bisa highlight semua. Kita buat satu rumus yang bisa memberikan solusi untuk semuanya. Oke. Kemudian untuk total gaji, lagi-lagi saya highlight semuanya. Active cell yang warnanya beda sendiri nih, putih ya. Sedangkan yang lain warnanya gray. Yang putih ini sebutnya active cell. Jadi di sini kita buat formula yang pertama. Untuk menjumlahkan total gaji cukup dengan rumus sum. Kita highlight semuanya, kurung tutup, Ctrl Enter, akan terhighlight semuanya. Oke. Untuk pajak, yang mau kita cari adalah pajak dalam bentuk rupiah. Tapi di tabel di bawah ini, pajak tersebut ditulis dalam bentuk persentase ya. Jadi di sini kita harus hati-hati. Jadi yang pertama, karena kita mau isi pajaknya dan kelasnya ini sekarang disusun secara horizontal, kita nggak menggunakan VLOOKUP lagi, tapi kita menggunakan HLOOKUP. Oke, HLOOKUP. Oke, lookup value-nya apa nih? Lookup value-nya sama kelas A. Oke, kemudian table array-nya di mana? Table array-nya di sini. Oke, yang berbeda sekarang adalah dia bertanya row index number. Kalau di VLOOKUP namanya column index number, tapi kalau di HLOOKUP namanya row index number. Jadi data yang mau kita ambil itu ada di row keberapa sih ya? Di sini row pertamanya itu kan kelas ya, A, B, C. Row keduanya itu adalah pajak dalam bentuk persentase. Jadi di sini kita mau tulis 2. Karena di situ persentasenya berada di baris kedua ya. Kemudian kita buat false. Kita Ctrl Enter, hasilnya 0 semua nih. Kok 0 semua ya? Padahal di sini persentase. Karena format di sini adalah format number. Kalau saya ganti ke formatnya persentase di atas sini, di bagian number ada persentase, dia akan menghasilkan angka persentasenya ya. Tapi karena kita mau hitung rupiah, jadi kita keep di format number aja ya. Jadi ini saya balikin, undo, dan sekarang masih di cell masih di active cell. Kita mau tambahin rumusnya nih. Jadi persentasenya dikalikan total gaji ya untuk mencari pajaknya. Oke. Dan kita Ctrl Enter lagi. Inilah pajaknya masing-masing ya. Jadi untuk yang terakhir gaji bersih, kita highlight semuanya. Gaji bersih yang diterima adalah total gaji setelah dikurangkan pajak yang harus dibayar ke negara. Kita Ctrl Enter. Jadi inilah gaji bersih yang didapatkan oleh pegawai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau berguna dan suka, bisa di like, di komen, dan di subscribe. See you in the next video.